Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media public relation. Nah, ada 8 media public relation yang sudah saya rangkum. Yang pertama, media audio. Media audio adalah media yang menggunakan suara sebagai sarana utama untuk menyampaikan pesan, informasi, atau hiburan. Jenis-jenis media audio. Yang pertama, radio. Kedua, podcast. Ketiga, audiobook. Keempat, musik. Kelima, sound effect. Manfaat media audio. Yang pertama, mudah diakses. Kedua, multitasking. Ketiga, meningkatkan imajinasi. Keempat, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kelima, memperkaya pengetahuan dan informasi. Kedua, media audio visual. Media audio visual adalah media yang menggabungkan unsur suara dan gambar untuk menyampaikan pesan, informasi, atau hiburan. Berbeda dengan media audio yang hanya dapat didengar dan media visual yang hanya dapat dilihat. Jenis-jenis media audio visual. Pertama, film. Kedua, video. Ketiga, televisi. Keempat, presentasi multimedia. Kelima, video game. Manfaat media audio visual. Pertama, menarik perhatian. Kedua, mempermudah pemahaman. Ketiga, meningkatkan retensi informasi. Keempat, membangkitkan emosi. Kelima, menjangkau khalayak luas. Ketiga, media cetak. Media cetak adalah media yang menggunakan media fisik seperti kertas, karton, atau kain untuk menyampaikan pesan, informasi, atau hiburan. Media cetak dapat dikategorikan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, media cetak berkala dan media cetak non-berkala. Media cetak yang diterbitkan secara berkala adalah seperti koran, majalah, dan tabloid. Sedangkan media cetak non-berkala adalah seperti buku, brosur, dan poster. Tantangan media cetak. Yang pertama, persaingan dengan media digital. Kedua, biaya produksi yang tinggi. Ketiga, penurunan minat baca. Keempat, jangkauan yang terbatas. Kelima, lambatnya penyebaran informasi. Keempat, media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyampaikan informasi, pesan, atau hiburan. Berbeda dengan media cetak yang menggunakan media fisik seperti kertas. Kelima, penulisan press release. Press release atau siaran pers bagaikan alat komunikasi strategis yang menghubungkan organisasi, perusahaan, atau individu dengan khalayak luas. Langkah-langkah menulis press release yang efektif. Pertama, tentukan tujuan. Kedua, identifikasi target audiens. Ketiga, kumpulkan informasi. Keempat, buat outline. Kelima, tulis headline dan lead. Keenam, kembangkan body. Ketujuh, mengoreksi dengan cermat. 6. Media internal dan eksternal perusahaan. Media internal perusahaan. Media internal adalah sarana komunikasi yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi, membangun hubungan, dan memotivasi karyawan. Beberapa contoh media internal yang umum digunakan antara lain buletin perusahaan, email internal, intranet, dan papan pengumuman. Media eksternal perusahaan. Media eksternal adalah sarana komunikasi yang digunakan perusahaan untuk membangun citra publik, menarik pelanggan, dan menjalin hubungan dengan luar. Beberapa contoh media eksternal yang umum digunakan adalah website perusahaan. Kedua, event dan pameran. Ketiga, media sosial. Keempat, siaran pers. Kelima, iklan. 7. Media relation atau hubungan PR dengan media. Media relation merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan komunikasi organisasi dengan membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan media. Organisasi dapat meningkatkan kredibilitas, mengelola krisis, meluncurkan produk atau layanan baru, dan meningkatkan engagement dengan stakeholder.
Kedelapan, PR bermedia di era industri. PR di era industri memainkan peran penting dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Dengan memahami peran, PR dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan menjalankan tugasnya dengan efektif dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya mengenai media public relation. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.